hebat semua ya, cantik-cantik, segar-segar gitu ya. Yang depan ini kayaknya nanti ini ya dapat door prize, ini kata Bu Murni tadi, murid terrajin. Jauh-jauh ya dari William, Masya Allah. Mungkin mudah-mudahan ibu-ibu yang lain juga semangat ya Bu ya, karena memang jadi ibu itu adalah sebuah perjalanan ya, perjalanan apa? Perjalanan meraih ridhonya Allah. Nah, supaya kita bisa meraih ridhonya Allah tentu saja butuh ilmu ya Bu, ilmu-ilmu dalam mengasuh sehingga nanti ketika kita bertanggung jawab di hadapan Allah itu nggak salah gitu ya Bu ya. Termasuk hari ini luar biasa ya materi hari ini, karena memang setiap kita punya mimpi ya. Anak-anak kita juga punya mimpi ya Bu ya. Nah, gimana supaya mimpi kita dan anak-anak kita itu bisa matching gitu ya Bu ya. Selaras itu kan kata lainnya matching ya. Supaya mimpi kita dan mimpi anak-anak kita matching. Tentu saja ini ada ilmu dan ada caranya. Alhamdulillah ibu-ibu hari ini kita bukan kedatangan ya. Yang datang satu, yang satunya udah biasa. Kedatangan dua narasumber yang luar biasa, Bu Dini Sumaryanti dan putri beliau Mbak Askia Salima. Kenapa Mbak Askia? Karena memang ternyata kami melihat bahwa Bu Dini dengan Mbak Askia ini kelihatan happy banget gitu ya. Punya cita-cita, mengejarnya, meraihnya kok happy-happy aja gitu ya. Sementara kadang-kadang mimpi kita dan anak-anak kita itu seringkali berbenturan. Ibunya mau apa, anaknya mau kemana gitu ya Bu ya. Tapi terlebih dahulu saya bacakan profil ya kedua guru kita hari ini. Yang pertama nama Dini Sumaryanti. Beliau adalah inspirator parents hebat ya, yang sudah menginspirasi mungkin udah jutaan ibu-ibu di Indonesia ini untuk menjadi ibu-ibu yang hebat. Founder komunitas ibu hebat, associate trainer di Academy Trainer. Beliau juga penulis, sudah ada 6 buku. Benar ya Bunda, 6 buku ya. Happy and Productive Parents, Menjemput Jodoh Halalmu, e-books yang bisa di-download. Build Responsibility with Love, Associate Accelerated Learning, dan yang kelima ya benar, kelima Mencari Bahagia. Masya Allah. Yang kedua Mbak Askia Salima, S1 Ilmu Komputer IPB, S2 Bioinformatik Wageningen University Belanda. Pekerjaan beliau sekarang Bioinformatik Software Engineer di Genetwister Belanda dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Masya Allah ya. Nah ibu-ibu, acara ini akan di-upload di YouTube-nya Komunitas Ibu Hebat ya. Kalau yang belum rezeki hadir hari ini bisa menyaksikan di YouTube-nya Komunitas Ibu Hebat gitu ya. Jangan lupa di like, comment, dan share. Subscribe ya. Subscribe agar kami bisa terus memberikan inspirasi-inspirasi dalam parenting Islami gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut ibu-ibu, kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Bu Reni. Rara namanya. Anak saya yang satu ini lucu sekali. Sukanya coret-coret. Di mana-mana dicoret-coret. Entah di buku, meja, sampai di tembok. Pernah suatu hari saya memarahi. Anak perempuan tidak semestinya seperti itu. Heran, nurun siapa dia? Untungnya Rara itu anak yang penurut.
nurut ketika dipaksa untuk fokus belajar biar nilainya bagus. Akhirnya Rara tumbuh menjadi anak yang pintar. Saya memasukkan Rara ke kampus favorit dan memilihkan jurusan yang terbaik, ilmu kedokteran, terbaik untuk masa depan. Saya bangga sekali Rara bisa menjadi dokter, menjadi kebanggaan keluarga. Tapi sayang, sudah lama Rara tidak pulang ke rumah. Sudah susah untuk diajak ngobrol. Apalagi bercerita. Rindu sekali melihat Rara kecil yang lucu. Hari ini saya ingin menemui Rara untuk minta maaf. Subhanallah. Gimana rasanya Bu habis nonton itu? Sedih. Subhanallah. Saya pengen tanya dulu nih. Siapa di antara ibu-ibu di sini yang udah tahu mimpi anaknya? Silahkan ngacung. Siapa yang udah tahu mimpi anak-anaknya? Loh kok cuma sedikit Bu? Yang lain nggak tahu nih mimpi anaknya. Cita-cita mau mimpi sama. Yang ngacung silahkan sharing apa mimpi anaknya. Ayo Bu, tadi siapa ya? Ibu yang di Mbak Yuni udah tahu? Mbak Yunis tahu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mimpi anak saya Hana itu dia memang dari mulai masih 2 tahun itu 2,5 lah ya. Kalau saya lagi di dapur dia tertarik untuk membantunya. Nah itu setelah saya tanya, setelah TK masuk TK saya tanya dan dia bilang Hana mau jadi chef bunda gitu. Jadi memang ketertarikan dalam mencoba makanan pun sudah ditunjukkan dari sekarang gitu. Jadi memang anak saya dia mungkin belum pasti tahu apa itu chef, tapi dia lebih melihat dia tertarik di YouTube masak, terus tentang apapun itu tentang makanan dia tertarik gitu. Jadi itu sih yang terima kasih. Terima kasih Mbak Yunis. Mimpi anaknya jadi chef. Satu lagi Bu, ada yang mau share mimpi anaknya? Tadi ada loh yang itu hilang. Iya Bunda Nisa. Bunda Nisa benar ya? Ini juga Bunda Nisa sama. 3 anak Bu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mimpi anak saya yang pertama, dia kan seneng banget main bola ya Bu Pipi. Dia tuh mimpi pengen jadi pemain bola yang sudah mendunia. Sampai sekarang alhamdulillah ikut turnamen terus di sekolahnya juga. Terus kalau Arkan karena ngeliat kakaknya main bola terus seneng, banyak yang nonton di ini, kalau di lapangan itu banyak yang sorak-sorak semuanya, banyak yang semangatin, jadi dia juga ikut-ikutan kakaknya. Pengen jadi kipernya Ronaldo katanya.
Kalau Nisa apa ya? Kalau Nisa sih belum pernah bilang apa-apa sih, cuman dia suka menggambar, mewarnai, cuman itu aja sih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Nisa. Mimpi anaknya jadi pemain bola, Masya Allah. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah mimpi anak-anak kita adalah harapan kita? Jangan-jangan apa yang kita harapkan berbeda dengan mimpi anak-anak. Nah, tuh ada yang nyeletuk beda. Nah, gimana cara? Nah, siapa tadi yang nyeletuknya? Beda ya. Nah, gimana caranya supaya itu bisa selaras? Ya, bisa matching dan ujungnya baik orang tua maupun anak-anak happy mengejar mimpi. Mari kita gali bersama-sama dari dua guru kita hari ini ya. Yang pertama ke Gurunda nih. Setelah nonton video tadi gimana Gurunda rasanya? Tanggapannya Sedih pastinya ya, anak yang punya potensi tapi akhirnya malah jadi sakit gitu kan. Pastinya sedih. Sayangnya kita nggak tahu secara utuh gambaran dari video itu dia tuh sakitnya karena apa? Apakah benar-benar karena memang tidak sesuai dengan cita-cita dia, tidak sesuai dengan potensi dia, atau karena pengasuhan? Kita nggak tahu ya Bu, yang pasti kita semua sedih. Tapi kalau terkait dengan tema kita hari ini, mungkin banyak kasus di luar sana, banyak kasus yang mirip dengan ini. Jadi saya pernah ke sebuah sekolah, pemilik yayasannya itu ketika saya habis mengetes Livin bilang, wah ini harusnya kami tahu dari dulu ya Bu Dini gitu. Mereka Nasrani, keluarga Nasrani, keluarga itu dokter semua. Jadi orang tua saya menginginkan kami semua jadi dokter, dan di antara kami semua ada adik bungsu kami yang memberontak, tadinya nggak mau jadi dokter. Dia pengen sekolahnya ke IKJ, tapi dipaksa akhirnya jadi dokter lulus. Tapi sekarang entah di mana. Akhirnya anak dan istrinya yang menanggung kehidupan kesehariannya keluarga besar. Ini kejadian. Ini kalau ini memang kasusnya kan saya ngecek juga ya, dipaksanya gimana, pola asuhnya gimana. Karena ini ternyata karena disayang. Ini anak bungsu paling disayang, dia juga nggak tega nyakitin hati ayah ibunya. Jadi kan bukan karena pola asuh ya ibu-ibu ya, nggak tega nyakitin hati ayah ibunya, akhirnya mau nurutin sampai jadi dokter, tapi hanya setahun 2 tahun setelah itu dia menghilang, pergi entah kemana. Kalau orang Jawa bilang leng-leng, jalan aja kemana nggak tahu, nggak ketemu. Itu fakta. Ya. Ada lagi yang seorang ibu yang bercerita gini, waktu itu ada arisan dan beliau menyajikan makanan yang sangat lezat. Beliau dengan bangganya mengatakan, ini masakan si ini loh, anak beliau yang nomor 2, ini masakan anakku loh, ini masakan anakku loh gitu. Lalu di balik kebanggaan itu, lalu beliau bilang gini, coba dulu aku ikutin dia ya, kalau dulu aku ikutin dia, kayaknya dia lebih keren dari Chef Juna deh, kata ibunya. Lebih terkenal dari Chef Juna. Kenapa? Karena awal-awal itu ibunya juga curhatnya, gimana ya ini ya, begitu lulus jadi arsitek, ijazahnya itu diserahin ke ibunya, wisuda lulus ijazahnya diserahin ke ibunya. Mama, ini mama yang pengen aku jadi arsitek, mama yang pengen aku punya ijazah arsitek, nih buat mama ijazahnya. Sekarang aku mau sekolah jadi chef, aku mau sekolah masak, mau kursus masak. Kalau mama mau bayarin syukur, kalau enggak juga nanti ya aku kan kerjalah jadi arsitek gitu ya, tapi kerjaku itu buat modal untuk aku kerjain. Dan ini kejadian, peristiwa-peristiwa kayak gini banyak banget. Jadi tetap ya mimpi itu pengen dikejar. Iya, mimpi itu pengen kerja. Atau kalau generasi saya itu saya banyak punya teman yang kalau angkatan saya itu kan bukan mimpi dia sih, emang mimpi itu kan dipengaruhi juga oleh lingkungan. Misi generasi angkatan saya itu, kalau angkatan saya ya, yang keren itu sekolah teknik.
Ibu-ibu masih ya? Masih. Yang keren itu sekolah teknik. Jadi anak-anak yang pinter, yang ngerasa pinter semua berbondong-bondong masuk sekolah teknik. Tapi kesini-sininya pas sudah mulai umur 40 gitu ya, kalau ngobrol-ngobrol, gue kok capek ya, gue males ya gitu. Pengen pensiun dini ya, aku pengen buka usaha, aku pengen jadi guru aja, aku pengen jadi trainer. Akhirnya memang orang tuh ada ya, kalau yang begini mendingan lah ya. Cuman akhirnya di dunia dia yang itu nggak optimal gitu ya, nggak mencapai level tertinggi. Udahlah, aku ngerasa cukup gitu ya, aku sekarang mau ngajar aja gitu. Padahal dia di BUMN udah masih bisa ngejar level yang lebih tinggi. Ini banyak fakta seperti itu. Kalau kayak gini sih masih untung ya, karena kalau generasi saya mungkin pilihan sendiri emang mau masuk teknik. Tapi ketika itu ternyata ya sekolah juga berat, jungkir balik gitu ya. Kemudian saat bekerja juga jadi tidak optimal, mencapai hasil yang optimal, dan sangat merasa lelah. Ya, saya menangkap dua hal nih Gurunda. Yang pertama bahwa mengejar cita-cita itu kan bukan satu yang instan. Itu adalah sebuah perjalanan. Dari film tadi, dari pemaparan Gurunda, bahwa memang ketika kita itu menjalankan itu menjadi satu yang terpaksa gitu ya, atau dipaksa itu menjadi sesuatu yang berat, akan berujung pada yang mungkin kalau tadi dia bisa jadi arsitek kemudian punya uang untuk sekolah chef, oke, nggak ada masalah. Tapi banyak juga yang kemudian merasa stres, sakit seperti tadi gitu ya, bahkan berujung pada masalah kejiwaan. Ini kan yang harus kita waspadai ya Gurunda ya. Betul, ada yang mulus-mulus aja gitu seperti cerita yang arsitek tadi, tapi kan banyak juga yang berujung pada penyesalan, ya kan gitu. Nah, sepakat ya ibu-ibu ya, kita harus matchingin nih, selarasin mimpi anak-anak dan harapan kita. Sepakat ya? Iya, karena tadi cerita-cerita tadi itu memang ya bisa jadi baik-baik aja, bisa jadi menjadi sesuatu yang kurang baik gitu ya. Nah sekarang ke Mbak Askia nih. Menurut Mbak Askia itu mimpi atau cita-cita itu apa? Dan sejak umur berapa nih Mbak Askia udah punya mimpi? Cek. Ini. Halo, ya. Ya. Nah, jadi kalau menurut aku ya mimpi atau cita-cita itu apa yang mau dilakukan pas udah gede gitu ya. Nah, waktu sebenarnya aku punya cita-cita dari kecil banget, udah dari SD, pengennya tuh dulu jadi VJ MTV, jadi pembawa acara musik gitu. Itu kayak pengen banget. Terus kan waktu kecil sukanya di TV suka nonton MTV, tapi ngebohong aja ke Umi, pengen belajar bahasa Inggris gitu. Tapi emang bener, jadinya jadi jago bahasa Inggris juga gara-gara nonton gituan gitu. Tapi nggak pernah les bahasa Inggris, tapi paling jago lah bahasa Inggris. Ya, terus habis itu pas udah SMA gitu ya, baru kan serius mau jadi apa gitu. Nah itu Umi bilangnya cuma ngasih saran aja, yang penting kalau bisa yang bisa dikerjain dari rumah gitu. Terus kalau Abi udah spesifik nyaranin itu aja ilmu komputer gitu. Soalnya ilmu komputer katanya gajinya gede gitu. Katanya gajinya gede. Iya, terus jadi gimana Mbak? Ya terus jadi akhirnya aku emang awalnya juga pengen jadi kedokteran gitu, tapi ya ternyata aku masuk ilmu komputer dan ternyata alhamdulillah itu masih belajar kedokteran dan bisa dilakuin dari rumah juga gitu pekerjaan itu. Jadi cita-citanya berubah ya Mbak ya, dari VJ MTV ke sekarang ahli bioinformatik, jauh banget ya. Tapi saya jadi penasaran nih, ibunya kan ustazah ya, anaknya punya cita-cita VJ MTV. Gimana tuh Mbak? Gimana Gurunda dulu respon waktu Mbak Askia bilang mau jadi VJ MTV? Baik, kalau saya cuma bilang gini,
Jadi dia memang tidak terbuka, keinginannya tidak disampaikan. Oke, ketika saya tahu dia bilang aku pengen belajar bahasa Inggrisnya, ya karena yang kalau saya menghadirkan, pokoknya kita positive thinking. Jadi saya positive thinking, kalau dia mengungkapkan aku pengen belajar bahasa Inggrisnya, maka saya beri kepercayaan. Oke, Umi percaya Mbak cuman mau belajar bahasa Inggrisnya. Terus saya ingat dialognya waktu itu bilang gini, baru saya kasih pagar. Setelah dipercaya dia kan nyaman ya, dipercaya dia nyaman, saya kasih batasan gitu. Nggak mungkin kan ngikutin gaya hidupnya yang nggak akan lah gitu ya Mbak, ingat kan? Nggak mungkin ngikutin gaya bajunya kan, yang nggak akan lah gitu. Baru pagar-pagar itu saya berikan setelah saya menerima aja apa yang zohir, apa yang nampak pada dia bilang aku mau belajar bahasa Inggrisnya VJMTV keren-keren. Oke, saya pikir belajar bahasa Inggris kan yang penting merasa senang, yang penting merasa nyaman. Dan alhamdulillah dengan gaya dia kayak gitu tadi, dia jago bahasa Inggrisnya. SMA itu udah berapa ya Mbak, kelas 1 SMA itu kata abinya, wah itu udah bisa buat S2 itu TOEFL dia waktu SMA. Dan alhamdulillah bikin uminya ngirit karena gak perlu ngelesin bahasa Inggris yang lumayan mahal. Jadi tadi ketika anak-anak bilang mimpinya itu, respon pertama positive thinking dulu ya. Selama dia ngomongnya positif ya, dia yang dia sampaikan positif, kita terima aja. Nah ini anak-anak TK kan ada yang mau jadi pak sampah tuh Bunda. Gimana tuh? Oke. Nah, kalau ada yang tadi mimpinya tuh yang aneh-aneh, pengen jadi tukang sampah. Ada itu di TK Bu. Pengen jadi Doraemon. Bahkan saya pernah ada yang bilang cita-citanya pengen jadi Sung Gokong. Nah, oke. Nah, ketika anak menyampaikan cita-cita yang aneh harus kita pilah-pilah. Ya, maka standarnya apa milahnya gitu kan ya, kita pilah-pilah standarnya apa memilahnya. Standarnya adalah hukum SARA. Selama cita-cita dia tidak melanggar hukum SARA, oke, kita positive thinking diterima. Askia bilang, aku mau belajar bahasa Inggrisnya kok, mau jago bahasa Inggrisnya kayak VJ Daniel. Satu lagi perempuan, kamu nyebutin siapa gitu dulu Mbak? Siapa yang cantik perempuan tuh? Bukan? Nirina. Oke, no problem kalau pengen. Itu kan tidak melanggar hukum SARA. Kalau tidak melanggar hukum SARA, maka kita terima. Dikasih tinggal tadi, kalau karena ini udah nyerempet-nyerempet, dikasih batasan-batasan. Kalau ibu-ibu misalnya mau jadi tukang sampah, melanggar hukum SARA enggak? Enggak. Terus apa yang kita lakukan ketika anak cita-citanya pengen jadi tukang sampah? Ada yang mau anaknya jadi tukang sampah? Gimana? Kalau anaknya cita-citanya tapi kan nggak melanggar hukum SARA. Positive thinkingnya mau bagaimana ibu-ibu? Dibesarkan. Dibesarkan. Yes. Jadi bosnya kek. Ya. Nah waktu itu ada ibu yang anaknya masih TK bertanya, Bu gimana cita-cita anak saya pengen jadi tukang sampah. Masya Allah keren. Karena memang waktu itu belum lama lagi hujan-hujan, kemudian tema di sekolahan adalah pekerjaan, ada mobil sampah lewat, anak-anak diminta melihat, kayaknya mereka bahagia banget melihat tukang sampah gitu ya, main bajak-bajakan terus nginjek-nginjek sampah biar padat gitu. Anak-anak seneng lihat kayak gitu kan, exciting banget. Truk sampahnya gede. Lalu beberapa anak bercita-cita pengen jadi tukang sampah. Apa yang saya sarankan waktu itu adalah besarkan. Keren, mau jadi tukang sampah, bermanfaat buat orang banyak. Tukang sampah bermanfaat nggak Bu? Bermanfaat. Dan kebetulan pada waktu itu tukang sampah di Bandung lagi mogok. Pernah ada masa tukang sampah di Bandung mogok, ada yang ingat? Bagaimana sampah menumpuk di mana-mana, penyakit dan sebagainya, pernah ada masa. Jadi sekalian tuh lihat, kalau nggak ada tukang sampah, lihat sampah di mana-mana, orang Bandung pada sakit dan sebagainya. Dibesarkan bahwa tukang sampah itu bermanfaat. Lalu kita tunjukkan pekerjaan tukang sampah ini
Budiarti, ngurusin sampah. Dosen dari, saya lupa dosen ITB atau lulusan ITB, itu yang terbayang oleh saya. Jadi saya sarankan gitu. Nah, kebetulan saya diminta ngisi kajian. Waktu itu pernah saya ngisi kajian di waktu Mbak masih di Belanda, teman-temannya Mbak Askia, apa Mbak namanya Mbak? Muslimah Mutiara Umat ya, Muslimah. Jadi itu muslimah Indonesia yang tinggal di berbagai kota di luar negeri. Mereka bikin komunitas Mutiara Umat. Membahas juga tentang mimpi anak-anak, cita-cita anak-anak. Saya cerita gitu. Lalu ada ibu yang bilang, Bu Dini, itu saya dulu yang nanya, itu anak saya. Terus saya tanya, terus sekarang sekolah di mana Bu? Dia lagi ngambil teknik lingkungan di London. Insya Allah dari sampah loh itu, dari pengen jadi tukang sampah ya. Nah bukan, ibunya. Jadi ketika anak kita bermimpi, bisa jadi saat ini kita merasa aneh. Ya ada lagi yang habis dari tukang cukur, kata dia enak banget ya, habis cekrek, bapaknya kasih duit. Langsung bilang, aku mau jadi tukang cukur ya Mah ya. Oke. Ya nanti kamu tukang cukur lebih keren dari Rudi Hadiswarno, why not? Ya, kalau itu masih tidak melanggar hukum SARA. Ya, kalau yang melanggar hukum SARA, apa sih? Tapi belum pernah saya dengar ada anak-anak yang cita-citanya melanggar hukum SARA. Karena ini ya Bu, profesi di Indonesia ini masih normal ya. Kan kita perlihatkan yang profesi halal gitu ya Bu. Tapi kalau sudah melanggar hukum SARA, oh pernah. Sekarang banyak yang pengen jadi YouTuber. YouTuber. Kalau YouTuber melanggar hukum SARA nggak? Tergantung kontennya. Nah, tergantung kontennya. Tinggal kita arahkan, oh bagus nanti kamu akan jadi YouTuber yang followernya banyak dan isinya dakwah dan mengajarkan kebaikan. Bisa. Kan itu tugas kita. Pernah Bu, ada yang punya cita-cita mau jadi perampok bank? Saya nonton Robin Hood itu. Pernah. Dan ini kebetulan anaknya memang autis. Anak autis dibawa ke ibunya ke saya karena cita-citanya mau jadi perampok bank. Perampok bank syariah. Jadi detail. Terus saya tanyakan kenapa mau merampok bank? Karena bank itu haram. Ya, bank itu haram, maka harus dirampok. Kenapa pilih bank syariah? Ya karena harus syariah. Jalan pikirannya segitu. Ini kejadian beneran Bu. Ya alhamdulillah bisa diluruskan karena memang anak autis thinking. Jadi karena thinking, oke tinggal saya bangun logika berpikirnya tentang aturan. Karena sebenarnya dia udah tahu harus nggak boleh riba, harus syariah gitu kan, jadi di rumah. Akhirnya prosesnya. Nah kalau yang kayak gini harus kita luruskan. Ya diluruskannya, ya kebetulan sudah SMA. Itu anak SMA, gimana ibunya nggak pusing. Dan itu anak yang tipe kalau dia sudah berkata begitu, itu akan dia lakukan, maka harus segera diluruskan. Karena dia thinking, saya bangun logika berpikirnya, aturan itu untuk apa? Aturan itu Allah ciptakan untuk kita taati. Nah, Allah nyiptain aturan apa aja? Bank memang harus bank yang syariah, bank itu riba, tapi merampok juga haram. Jadi merampok bank itu juga haram. Jadi balikin dari dasarnya. Gitu Bu. Jadi tangkap ya ibu-ibu ya, gimana kita harus bersikap ketika cita-cita anak itu kok rada-rada aneh, agak nyeleneh gitu ya dulunya. Ada 2 poin penting tadi yang saya tangkap, bahwa ketika anak menceritakan mimpinya, positive thinking lah dulu gitu ya, terima dulu gitu, jangan dipatahkan di depan gitu ya kira-kira ya. Bahkan kita harus menyediakan telinga untuk mendengarkan kenapa mereka punya mimpi itu. Lalu yang kedua, bangun standar-standar seperti tadi. Nonton VGMTV oke, tapi kan tidak jadi anak nongkrong. Apa yang diambil dari situ? Pengen belajar bahasa Inggris. Apakah bahasa Inggris melanggar hukum syara? Ternyata tidak, gitu ya. Bahkan sesuai dengan visi misi keluarga kayaknya ya, gitu. Nah,
Yang ketiga adalah setelah menetapkan standar adalah membesarkan mimpinya. Masya Allah PR kita banyak ya Bu ya. Dan itu ternyata memang makin menegaskan bahwa jadi ibu itu butuh ilmu. Benar nggak Bu? Benar ya. Saya kepo nih ke Mbak Askia. Tadi Gurunda sempat bilang bahwa mimpi itu akan dipengaruhi oleh lingkungan, ya. Nah saya pengen nih dari Mbak Askia. Kalau tadi awalnya jadi VJMTV, apa yang kemudian mempengaruhi sehingga tiba-tiba nggak jadi deh VJMTV gitu? Maunya ya masuk ilmu komputer, tapi ada passion di kedokteran, itu apa yang mempengaruhi Mbak Askia? Ya, kalau kenapa nggak pengen jadi VJMTV lagi, pastinya gara-gara ngaji gitu ya, belajar. Terus ya, jadi tahu kalau misalnya oh iya nggak mungkin juga kita jadi VJMTV kerudungan gitu, terus jilbaban, terus masa ngaji tapi kayak acara musik gitu kita jadi pembawa acara kan aneh juga gitu. Jadi ya udah sama apa ya, jadi gara-gara ngaji tuh juga jadi termotivasi gitu. Oh iya ntar kalau ada daulah khilafah pengennya tuh kayak berperan gitu, pengen kan kalau misalnya Israel itu kan dia jago melawan Palestina, menyerang Palestina itu dia kuat banget karena dia ketahanan cybernya tuh dia yang paling nomor 1 di dunia gitu. Jadi kayak kayaknya harus aku jago komputer nih, seru nih gitu. Terus juga gara-gara baca buku gitu kan, Umi juga pernah bawa buku yang tentang Menteri Kesehatan gitu. Dan dari dulu juga ditekanin sama orang tua buat didukung buat suka baca buku gitu. Terus aku baca buku, oh kalau Indonesia tuh kita kalau bikin vaksin itu tergantung banget sama luar negeri gitu. Terus kita mesti nyerahin semua data-data virus kita, data-data DNA orang Indonesia ke luar negeri gitu. Jadi aku mikir, oh iya jadi kayaknya bioinformatik penting juga ya di Indonesia buat ada orang yang ngerti bioinformatik gitu. Jadi dari situ terinspirasi. Masya Allah, ternyata ya merubah cita-cita itu bisa, apalagi kalau anaknya masih kecil ya Bunda ya. Hanya tugas orang tua itu apa? Bukan mematahkan mimpinya, tapi kemudian menyediakan lingkungan-lingkungan yang memang sekiranya tadi Mbak Askia bilang disediakan buku-buku, dikasih cerita gitu. Apa sih kebutuhan umat hari ini? Ya Mbak Askia kemudian didorong untuk ngaji. Apa kebutuhan umat hari ini? Oh ternyata Israel tuh menjajah dengan kemampuan cyber yang luar biasa gitu ya. Nah itu kan orang tua sekedar menyediakan lingkungan, menyediakan bahan bacaan sehingga anak itu bisa kemudian itu menjadi bahan pertimbangan dia gitu ya. Apakah aku tetap pada mimpi yang sebelumnya ataukah aku harus berubah? Nah seperti video tadi kan dari kecil si bapak itu tadi bilang bahwa dia harus jadi dokter dan anaknya mau. Mungkin seperti yang pernah Bu Dini alami, si anak nggak mau tapi nggak mau menyakiti hati orang tuanya sehingga dia iya padahal itu adalah berat. Ibu bayangkan perjalanan belajar tapi dilalui dengan hati yang berat gitu, pasti juga berat rasanya. Nah tadi Mbak Askia sudah berubah dari pengen jadi VJMTV menjadi seorang ahli komputer, bahkan bioinformatik ya Mbak ya. Nah apa sih yang Mbak Askia lakukan untuk meraih cita-cita Mbak Askia itu, mimpi Mbak Askia itu? Ya pastinya belajar. Jadi ya di sekolah, tapi emang suka belajar sih. Kayak belajar gitu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak lain tuh dipaksa orang tuanya belajar, kalau aku tuh justru dipaksa, dilarang kayak ya udah main aja gitu. Jadi cek ya, oh yaudah. Terus ya pastinya belajar, terus ya udah kayak nyari-nyari informasi gimana biar bisa dapet nyari informasi jalurnya supaya bisa jadi ahli bioinformatik itu kayak gimana gitu. Tapi Mbak Askia pernah ngerasa stres gak?
Maksudnya kayaknya kok nggak sempet main ya gitu ya, sempet nggak? Karena banyak loh, sekarang semester 1 udah bilang depresi, banyak tugas gitu. Tipsnya apa biar happy belajar terus tuh? Soalnya kalau aku tuh emang nggak suka main. Dia kayak suka belajar. Enggak punya anak gak suka main. Ya tapi susahnya tuh paling kayak, tapi itu apa ya, agak ya mungkin seharusnya aku bisa kalau belajar, bukan belajar sih, tugas kelompok gitu, aku kayak aku yang kerjain sendiri gitu, harusnya sih jangan gitu ya. Jadi yang lain tugas kelompok gak ada yang kerjain, gak ngumpulin lah. Iya, jadi ya udah aku harusnya sih aku bisa apa namanya, iya kolaborasi. Kalau stres sih, kayak ngomong sama dosen tapi dosennya nggak ngerti gitu. Itu sih stresnya lebih ke belajar ya. Kan karena nggak bisa main. Masya Allah. Nah ternyata ada ya Bu ya, Masya Allah Mutiara Umar banget, hobinya belajar Bu, bukan main. Nah tadi saya ada kalimat Mbak Askia hobinya belajar, ibunya hobinya ngelarang belajar. Rasanya gimana tuh? Setelah tahu Steven, itu tahu saya kanan atas, Askia kiri atas. Saya orang gaul, ya seneng gaul. Ini orang yang gak seneng gaul. Nah karena ketidaktahuan saya itu, yang saya dulu malah sebenarnya jadi bikin Askia stres itu malah disuruh main. Apa ya? Main sana, main gitu. Bener-bener Bu belajar mulu, udah jangan belajar, bahkan sampai diomelin turun, jangan belajar terus, main. Gitu karena ketidaktahuan. Gitu ya. Jadi ya memang kenapa bisa terjadi gitu. Dan ibu juga jangan berpikir enak ya Bu Dininya anaknya senang belajar. Enggak Bu, syukuri apa yang Allah beri pada anak kita. Ya nanti dari yang Allah beri pada anak kita itu kita kembangkan. Jadi kenali, syukuri, kembangkan gitu. Iya, jadi anak masing-masing ya karakternya ya. Kalau anak kita hari ini emang sukanya main, sukanya gaul, ya diterima dulu gitu ya Bu ya. Karena anak beda-beda. Nah Gurunda gimana sih ketika anak kita punya mimpi, dia berusaha meraih mimpi itu, apa yang seharusnya orang tua lakukan? Dan kalau misalkan mimpinya itu nggak sama harapan kita, apa tuh yang dilakukan? Kalau mimpinya nggak sama ya, nah ini kan gini, mungkin kebetulan kalau saya dengan anak-anak saya itu mimpinya nggak beda jauh gitu ya Bu Fia. Mimpi kami itu karena memang abinya lebih mendominasi. Abinya itu punya mimpi anak-anaknya jadi intelektual. Jadi memang keluarga kami itu mendominasinya intelektual. Ya jadi intelektual gitu kan. Abinya pengen itu, bapaknya kan yang pengen, kemudian anak-anak juga memang potensinya kebetulan otak kiri semua, nah perempuan dan otak tengah yang mudah untuk ke otak kiri. Itu akan lebih mudah gitu ya buat saya. Nggak ada halangan, tinggal saya mengarahkan aja, memberi batasan-batasan. Nanti kalau jadi batasan itu sudah dari awal bahwa kita ini mau jadi keluarga khairul ummah, keluarga yang bermanfaat buat orang banyak. Itu batasan yang sudah ditanamkan sedini mungkin. Maka ketika Askia ngelihat, aku harus bermanfaat buat orang banyak, masa jadi VJMTV gitu kan, mikir sendiri, ini mas saya baru tahu hari ini cita-cita dia VJMTV. Nah ketika dia tahu itu, tapi dia tahu udah dapat batasan dari kecil, aku harus bermanfaat banyak buat umat. Lalu ketika dia ngelihat, Israel itu kayaknya kuat karena kuat di cybernya, maka dia kebermanfaatannya diarahkan ke sana. Dan saya sendiri karena memang tujuan saya memang anak-anak bermanfaat buat umat di bidang apapun oke. Kalau untuk yang Askia, nah memang ada cerita yang agak beda dengan yang nomor 3. Yang nomor 3 itu Hanif itu cita-citanya pengen jadi dokter gitu, sedangkan saya dan suami pengen punya ada satu deh anak kita yang ulama gitu. Dua-duanya mau jadi dokter, mau jadi ulama, secara mesin
kecerdasan buat Hanif aman, oke. Sebagai anak insting dia aman, punya cita-cita jadi dokter atau jadi ulama. Saya sama suami soundingnya, pengen punya anak ulama gitu, nanti jadi ulama besar, pembela Islam yang kayak gitu. Itu udah dimasukin dari kecil. Tapi dorongan dia pengen jadi dokter itu juga besar. Akhirnya ketika dia dapat beasiswa ke Al Azhar, itu masih pokoknya umum, dapat beasiswa, mau jurusan apa belum ditetapkan, pemilihan jurusan di sana. Akhirnya dia bilang ke saya gini, kita sounding, kita sampaikan apa harapan kita, dan kita tidak menyalahkan itu karena itu juga bagus, juga sesuai dengan kompetensi dia. Akhirnya dia bilang gini, Umi, aku pilihan pertamanya adalah Usuluddin. Sesuai harapan Umi dan Abi pengen punya anak ulama. Pilihan keduaku kedokteran. Sesuai dengan cita-cita aku. Jadi nanti kalau aku nggak masuk Usuluddin, ridho ya Umi Abi, berarti memang menurut Allah aku itu cocoknya jadi dokter sesuai maunya aku. Tapi kalau aku keterima di Usuluddin, berarti memang maunya Allah sesuai dengan keinginan Uminya. Ya alhamdulillah keterima di pilihan pertama di Usuluddin. Nah itu agak beda, tapi kita nggak paksain, cuman dan memang paling enak tuh sounding harapan orang tua itu sedini mungkin. Karena dia sebenarnya dari kecil juga ya, kalau ditanya sama tetangga, Hanif cita-citanya mau jadi apa umur 3 tahun itu, dia udah jawab, aku mau jadi mujahid sama mustahid. Kan tetangga pada nggak tahu ya, pada nanya, Budi ini mujahid orang yang jihad ya, kalau mustahid apaan Budi ini gitu. Dia ditanya emang mustahid apa, dia nggak tahu, tanya Umi aja gitu. Mustahid itu orang yang beristihad menggali hukum syara, tentunya harus ulama gitu, Bufi. Masya Allah, luar biasa ya, bahwa dari tadi saya tidak melihat adanya benturan di keluarga Budi ini terkait mimpi anak-anaknya, diterima-diterima aja gitu. Tapi ada satu yang saya highlight, bahwa memberikan batasan-batasan sounding sama anak-anak itu dimulai sejak kecil ya, Gurunda ya. Nah tentu saja kita itu nggak asal sounding dong ya. Tadi Gurunda bilang apapun posisinya yang penting bermanfaat bagi umat, yang penting jadi khairu ummah gitu, sebaik-baik generasi gitu ya, generasi terbaik gitu Bu. Nah ini kan kalau seperti ini itu berarti sebagai orang tua, saya pengen penegasan aja nih Gurunda, apa kita perlu membuat visi keluarga? Ya pastinya harus ya. Visi keluarga itu kan mau dibawa kemana sih keluarga ini, gitu ya. Bukan mau dibawa kemana hubungan kita, ini ada keluarga, gitu ya. Mungkin ketika ditanya juga ya, udah ada yang ngelamar terus nanya mau di mana, mau dibawa kemana hubungan ini, ya harus saat itulah menetapkan visi keluarga. Ya visi keluarga. Apa visi keluarganya? Ya itu harus kenapa? Karena visi itu mau dibawa kemana di keluarga? Biduk keluarga ini dibawanya kemana? Karena kenapa penting visi keluarga? Yang namanya juga keluarga itu kan sering disebutnya bahtera ya, bahtera keluarga, kapal keluarga. Bahtera itu akan mengarungi lautan. Mengarungi lautan, kita tahu yang namanya lautan itu gelombangnya gede banget peluangnya. Visi ini untuk jelas kemana mau dibawa, ngarungin gelombang yang sebegitu berat. Nah, supaya bisa mencapai tujuan perlu tahu mimpi mau dibawa kemana, gitu ya. Kalau mimpi keluarga kami ya keluarga dakwah, keluarga khairu ummah. Di surat Ali Imran 104 landasannya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan, ukhrijat linnas. Yang bagaimana nih umat yang sebaik umat yang Allah keluarkan itu yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Jadi saya tanamkan ke diri saya, suami saya, anak-anak saya bahwa kalau mau jadi umat terbaik itu ya yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau enggak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ya jangan ngarep masuk kriterianya Allah sebagai umat yang terbaik. Nah, karena visinya itu Bu Fi, kita nih keluarga dakwah,
gitu ya. Walaupun jadi VJ MTV juga yang di kepala dia masa ngaji, masa dakwah, jadi pembawa acara musik gitu kan. Anak-anak kan ini sendirilah ketika visi itu jelas. Anak-anak punya standar sendiri gitu. Berarti ibu-ibu dari awal ya, dari awal anak-anak mungkin masih usia dini, masih cita-citanya kesana kemari, yang penting adalah orang tuanya punya visi mau dikemanain ini anak-anak, dan itu disondingkan, bukan dipatahkan saat mereka menyampaikan misinya, tapi mimpinya, tapi disondingkan ya Bu Runda, setiap saat, setiap waktu, lama-lama masuk gitu kan. Gimana kalau anaknya udah gede? Kalau udah terlanjur gede, kalau sudah punya mimpi. Kalau saya penganut aliran nggak ada kata terlambat ya ibu ya. Karena saya juga sondingkan cita-cita untuk jadi khairul ummah itu setelah anak saya udah balik, sudah besar, sudah bergaul. Ya dengan seizin Allah bisa gitu. Yang penting orang tuanya tahu mau kemana ini rumah tangga, mau kemana keluarga kita ini, gitu. Tidak mengalir seperti air, gitu ya. Nah, ke Mbak Askia lagi, setelah tahu nih dari kecil nih udah disonding untuk keluarga kita tuh keluarga dakwah, keluarga yang ingin bermanfaat buat umat. Nah, ketika Mbak Askia punya cita-cita tadi yang bahkan cita-citanya berubah, ketika menyampaikan itu ke orang tua tuh gimana? Waktu pengen jadi ini Umi gitu, apa respon orang tua saya? Waktu itu sih ngomong aja sih, tapi kayak ngobrol-ngobrol santai gitu kayak, oh ya ntar pas lulus SMA pengennya jadi ahli komputer, walaupun belum tahu amat gitu mau jadi apa, tapi ya dikomunikasiin secara santai aja. Waktu itu gimana penerimaan orang tua pada saat itu? Oke aja. Nah iya gitu ya. Tapi kan nggak ini ya Mbak, nggak dipatahkan gitu ya. Enggak, harusnya tuh kayak gini gitu. Iya. Yang terutama pada saat jadi VJ itu loh. Enggak kan itu bohong. Ya, enggak kok nggak pengen. Itu tapi emang udah curiga. Emang mau jadi orang-orang kayak gitu kan. Terus aku tuh enggak, orang cuma pengen bahasa Inggris belajar. Masya Allah, jadi ternyata ya diterima aja, diobrolin, diterima, dibicarakan. Nah ini kayaknya kelemahan kita hari ini ya Bu ya. Kita tuh terlalu capek dengan urusan-urusan yang lain, sehingga ketika anak menyampaikan sesuatu dan itu nggak sesuai sama hati kita tuh langsung rasanya pengen, jangan gitu gitu ya. Nah Bu Runda, tapi faktanya nih ya hari ini itu ternyata ada orang tua yang nggak tahu cita-cita anaknya, ada orang tua yang nggak terima cita-cita anaknya gitu. Bahkan mungkin ada anak yang nggak berani menyampaikan cita-citanya kepada orang tuanya. Ini penyebabnya apa ya? Mungkin dari yang nggak berani dulu ya. Ada yang berani, ada yang nggak berani. Ini pasti di masalah komunikasi. Maka kalau kita sampai ditanya apa cita-cita anakku, waduh aku nggak tahu gitu ya. Kayak sampai kita nggak tahu cita-cita anak kita, maka sebenarnya yang perlu kita cek adalah pola komunikasi kita. Gimana komunikasi kita ke anak-anak kita? Apakah membuat mereka nyaman, senang cerita, nggak takut disalahin gitu ya? Kalau kita sampai saat ini nggak tahu cita-cita anak kita, berarti yang perlu kita perbaiki adalah pola komunikasi. Ya, nah. Kenapa bisa ada komunikasi orang tua loh sama anak kok bisa komunikasi macet ya? Banyak faktor ya, karena nggak diingkari bahwa kita ini banyak orang tua yang punya luka batin. Maka kalau benar ada yang ngerasa, oh saya nggak bisa komunikasi, anak saya nggak bisa komunikasi sama saya ya. Ini cek pertama, apakah kita memang punya luka batin? Cirinya apa orang yang punya luka batin? Cirinya tuh gampang marah. Ya, bawaannya orang tuh di mata kita salah aja, suzon aja ya. Orang bawaannya di mata kita, apalagi anak bawaannya di mata kita kurang aja, salah aja, kurang aja, bisa jadi pada saat itu kita punya luka batin. Ya, sembuhin dulu luka batinnya supaya bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak, nanti anak-anak lebih nyaman. Itu yang saran saya gitu ya. Nah,
Cuman sayangnya kita masih tahun depan ada kelas. Kalau udah kayak gini nih, sedih tahun depan kita baru ngadain kelas healing communication. Ya ibu-ibu sabar, nanti tahu dulu ya. Luka batin itu bisa perlu ngecek disembuhkan ya. aku punya luka batin nggak, bisa disembuhin dan bisa disembuhkan, dan kalau kita udah sembuh ngobrol sama anak itu akan lebih mudah. Bahkan kalau kita pernah melukai anak-anak kita, ketika dia ngobrol kan namanya anak juga jadi terluka gara-gara kita, dia jadi nggak nyaman ngobrol sama kita tahu kok anak lagi gak nyaman, kita tahu bagaimana segera bisa membuat kita dan membuat anak nyaman lagi dekat-dekat kita. Itu Bu Fi, itu yang pertama. Jadi komunikasi ketika anak nggak mau menyampaikan mimpinya ke orang tua. Terus kalau berbeda, kenapa bisa beda maunya? Nah kalau saya kebetulan anaknya otak kiri, bapaknya otak kiri, saya yang otak kanan ngikut aja. Toh buat saya udah keren. Walaupun masih ada Bu keinginan di saya, pengen kayaknya gimana ya rasanya karena saya berasa gak ngasuh anak gitu lah. Orang anak gak pernah disuruh belajar, dilarang. Jadi kerasa gak pernah ngasuh, gak pernah ngedorong anak tuh gak punya peran gitu Bu. Jadi pernah nangis sampai yang bungsu itu homeschooling, pernah nangis sedih karena anak-anak itu berprestasi entah hafalan entah qiraat di sekolah, tapi kayaknya bukan karena aku deh. Pernah nggak ada masa kayak gitu, akhirnya yang bungsu homeschooling biar dapat pahala gitu kan ya. Nah karena udah nyambung semua, belahan otaknya semua belahan otak kiri, bapaknya thinking, anaknya perempuan 3 thinking dan 1 insting. Walaupun ada keinginan kayaknya gimana ya ngebimbing anak yang jadi pengusaha, kayaknya gimana ya ngebimbing anak yang pengen jadi apa, seniman, kreativitas yang bawahnya pengen coaching ya. Nah itu ada rasa, tapi karena ini leadernya bapaknya udah intelektual, anak-anaknya arahannya semua ke intelektual ya. Kalau saya nggak ada masalah. Jadi kalau ditanya kenapa kalau ada yang berbeda, nah biasanya ibu-ibu berbeda itu karena mesin kecerdasan ibu dan anak berbeda, gitu. Itu bisa beda. Jadi penyebab kenapa beda cita-cita orang tua dengan anak, nomor 1 bisa jadi karena perbedaan mesin kecerdasan. Sebenarnya saya sama anak-anak saya juga rada cita-citanya tuh kok nggak ada yang pengen jadi pengusaha, kok nggak ada yang pengen jadi orang-orang kreatif gitu ya. Tapi saya menikmati. Jadi cara saya menikmati gimana? Ngedorongnya gini, sana belajar ke luar negeri. Ntar lebih tengokin. Jadi gitu sama sampai yang kecil pun gitu. Dek, nanti ke itu ya Dek, Umi belum pernah ke Korea, Dek, kayaknya asik tebusan deh. Jadi ngedorongnya yang seperti itu. Saya mendorongnya dengan sesuai kebutuhan saya. Anak juga senang ke itu. Nah kalau beda tadi, 1 karena beda mesin kecerdasan. Nah kayak Bu Vivi lagi misalnya, Bu Vivi otak kiri, anaknya otak kanan, bisa jadi akan berbeda. Beda ya, harapan ibunya apa, anaknya apa. Nah mungkin kalau sebenarnya bagaimana menyelaraskan, harusnya Bu Vivi yang banyak cerita. Pasti Bu Vivi menyelaraskan antara harapan ibu thinking dengan anak intuitif, otak kanan gitu ya. Mungkin di sana ada Bu Eka yang ibu thinking banget dengan anak feeling. Pasti cita-citanya tuh, kok cita-cita gini pasti ada ya Bu Eka ya. Nah, tuh kan nganggur kan. Kenapa berbeda? Karena beda mesin kecerdasan, itu yang perlu kita pahami. Jadi saya ya udah, anaknya nggak ada yang sama saya. Kok kayaknya anaknya lebih nurut bapaknya gitu, padahal bapaknya nggak pernah ngurusin gitu. Itu ada rasa kayak begitu gitu. Tapi karena sebenarnya mereka sama mesin kecerdasannya. Nyaman sama bapaknya, nyambung. Ya relate gitu ya. Dan memang untuk sistem kita kan yang keren yang kayak gitu ya. Udahlah saya ngikut aja. Nah, gimana kalau beda? Nah, Bu Vivi nanti saya harap juga sharing kenapa bisa jadi nyambung dengan cita-cita anaknya yang otak kanan padahal ibunya otak kiri. Jadi itu pertama, penyebab perbedaan karena mesin kecerdasan yang berbeda. Kemudian yang kedua, penyebab perbedaan karena resource, sumber daya anak kita itu bisa jadi beda dengan sumber daya kita. Sumber dayanya bentuknya apa? Terutama bentuk informasi yang mereka miliki. Kayak Askia ini ya, kalau saya tanya Mbak kerjanya ngapain sih, dia udah cerita panjang lebar gitu ya.
cita-citanya jadi YouTuber. Ya, itu karena resource mereka, sumber daya mereka itu beda sama kita. Sumber daya terutama adalah informasi yang masuk kepada anak kita. Angkatan generasi ya. Beda generasi kan beda. Sekarang di generasinya Askia ini banyak banget jenis pekerjaan yang dijelasin sampai mereka ngejelasin jungkir balik emaknya kagak ngerti. Itu kerja ngapain kalian ya? Bisa punya gaji segitu gitu kan. Itu Bu Vi, jadi mesin kecerdasan beda, mungkin itulah kita perlunya tahu mesin kecerdasan saya apa, mesin kecerdasan anak kita apa. Kemudian kita juga perlu tahu apa sih informasi yang masuk kepada mereka. Ya, jadi ada dua faktor yang kemungkinan besar membuat mimpi kita dan anak-anak tidak selaras. Yang pertama adalah perbedaan mesin kecerdasan, dan yang kedua adalah resource atau sumber daya manusianya beda. Generasinya beda Bu, generasi 80-an dan generasi 2000-an. Generasi milenial itu jelas berbeda. Nah, nanti gimana nih menyikapi ini? Bagaimana kita mendapatkan solusi dari apa-apa dari sebab ini sehingga nanti kita bisa happy sama anak-anak untuk meraih mimpi. Sedikit tambahan aja tadi ya, kalau Bu Dini tadi minta gimana saya menselaraskan mimpi saya dengan mimpi anak saya. Saya otak kiri yang sangat detail, sangat apa ya, bicaranya target, caranya harus efisien, efektif. Anak saya yang seperti Bu Dini, ya suka bicara, suka menginspirasi, kreatif, imajinasinya tinggi. Yang saya terapkan dari ilmu-ilmu yang saya dapat di Bu Dini selama ini adalah pertama menetapkan standar. Menetapkan standar termasuk di dalamnya menetapkan visi. Mau kemana keluarga saya ini? Ya visi kami sama dengan visi kaum muslimin pada umumnya ya. Mudah-mudahan menjadi khairul ummah, menjadi generasi terbaik yang beramar ma'ruf nahi munkar, bertakwa kepada Allah dan memberikan banyak manfaat untuk umat. Itu aja tujuan dulu, tujuan besarnya. Teknisnya gimana? Karena anak saya otak kanan yang dia suka dengan hal-hal berbau baru gitu ya. Saya perkenalkan dia dengan buku sejarah Konstantinopel. Saya belikan hadiah ulang tahun waktu setelah dia balik itu bukunya Ustadz Felix yang Muhammad Al-Fatih. Itu kan ada beberapa seri ya, kalau saya nggak salah 12 atau berapa. Hadiah saya selanjutnya ketika dia berprestasi yang dia minta adalah lanjutan dari seri pertama yang saya belikan itu. Dari situ karena kekuatan saya adalah di fokus gitu ya, menyelesaikan pekerjaan sampai selesai, fokus di situ, tidak mudah ke distract. Sedangkan anak saya ini sangat mudah tertarik pada hal-hal baru, meskipun dia sedang mengerjakan sesuatu, itu bisa dia tinggal kalau dia bosan. Nah, karena kekuatan saya adalah di fokus, maka saya mengarahkan dia untuk fokus menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Nah, pada saat itu saya mendorong dia untuk menulis karena saya melihat dia menulis di Wattpad. Saya dorong dia untuk bikin buku dan alhamdulillah Allah beri pertolongan, ditawarin nulis buku dan alhamdulillah udah terbit 2 buku. Ya, dari anak yang bosenan gitu ya. Dia cuma pengen tahu ya, kalau otak kanan itu pengen tahu, kepo, kalau udah dikerjain sedikit bosen ditinggal. Nah, kekuatan ibunya adalah di fokus tadi, nggak mudah terdistract. Ya sudah, saya manfaatin potensi saya untuk mendorong potensi anak saya setelah saya mengenal mesin kecerdasan. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang ternyata setelah membaca buku itu dia waktu SMA bilang kayaknya aku mau ngambil kuliah sejarah peradaban Islam. Saya tanya, tujuanmu kenapa ngambil itu? Padahal kan kalau menurut suara-suara yang masuk ke saya, kalau kuliah di situ mau kerja apa gitu ya. Karena hari ini adalah dunia digital gitu ya. Banyak orang membutuhkan skill digital gitu ya Mbak ya. Ini Mbak Askia yang ngerti lah pokoknya gitu-gitu ya. Tapi anak saya justru milih kuliah sejarah. Kalau nggak digital, kuliah psikologi karena banyak orang butuh healing. Benar nggak Bu? Profesi yang sangat hari ini mungkin dibutuhkan karena banyak orang merasa butuh healing. Tiba-tiba diagnosa sendiri katanya bipolar. Jadi profesi seperti itu dikejar sekarang. Tapi anak saya kok malah milih jurusan yang nggak tahu nanti ke depan
depannya itu kau kerja apa. Cuman saya bilang kepada dia bahwa nak, ibu mengkuliahkan kamu gitu ya, bukan sekedar untuk jadi karyawan atau nyari uang, tapi ibu pingin dengan kemampuanmu itu kamu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah itu juga nyambung sama kata-katanya dia waktu ngobrol, karena sejarah Islam itu keren Bu, dan tidak banyak generasi muslim itu tahu, dan aku ingin mereka tahu gimana caranya. Ya macam-macam, bisa dengan memanfaatkan media sosial hari ini, dengan menulis. Dia menulis juga kayaknya di Wattpad-nya itu tentang Muhammad Al-Fatih. Jadi dia mereview ulang apa yang sudah dia baca. Bahkan sampai cerita Flat dan Dracula itu kan ada itu ceritanya ternyata di dalam sejarah Islam gitu. Itu sedikit, sehingga harapan saya, harapan kami orang tuanya untuk menjadi keluarga khairul ummah, kami tularkan kepada dia bahkan saat dia udah gede Bu. Jadi nggak ada kata terlambat sebetulnya kalau kita mau memulai. Itu ya sedikit daripada diri saya yang sering udah. Karena yang punya pengalaman kan biasanya gini, dunia kita dunia otak kiri ibu-ibu. Yang keren itu yang kayak Askia gini kan ya, udah pokoknya keren abis dah gitu kan. Nah yang otak kanan ini suka dianggap gak keren gitu. Nah bagaimana ibu yang otak kiri yang standarnya begitu mengarahkan punya visi yang selaras dengan anak yang otak kanan. Kalau saya mah udah di dunia yang menurut saya keren, yang ikut aja. Nah jadi Ibu tadi sharing dari Gurunda bahwa ada dua hal yang kemungkinan menyebabkan mimpi kita nggak selaras. Nah sekarang nih mau kepo dulu ke Mbak Askia lagi ya, dengan background pendidikan Mbak Askia ya bioinformatik ya Mbak. Nah sekarang ini kan umat sedang banyak masalahnya ya, kalau disebut nggak ada hadisnya. Nah Mbak Askia dengan background pendidikan seperti itu, apa sih yang Mbak Askia mau lakukan nih ke depan? Oh iya, jadi kalau ke depannya rencananya sih kayak pengen S3 gitu, terus pengen meneliti lebih lanjut karena kan sekarang kayaknya permasalahan mental health itu banyak ya. Terus gara-gara sering ngobrol sama Umi juga jadi tertarik kayak meneliti psikologi dan DNA gitu, genetik. Padahal dulu aku nggak tertarik sama sekali sama psikologi gitu. Tapi gara-gara pas lulus kuliah gitu, terus jadi ngerasa kayaknya jadi banyak masalah gitu. Terus ternyata manusia itu beda-beda gitu. Jadi kan dulu mah belajar aja, sekarang kan harus ngobrol sama orang, harus kerja sama gitu. Jadi ngerasa iya ya, manusia itu beda-beda gitu. Ternyata emang ya itu genetik juga gitu, sifat-sifat manusia gitu. Jadi ya pengen meneliti. Masya Allah, ternyata kalau kita udah keluarganya udah sounding tentang visi dari kecil gitu ya Bu ya, atau bahkan memulai mengkomunikasikan visi, itu bahkan anak-anak itu malah kayak Mbak Askia ini dengan keilmuannya tadi yang tadinya nggak tertarik jadi merasa perlu ya Mbak ya, merasa perlu untuk berperan di situ gitu ya. Masya Allah. Nah Gurunda, sebenarnya nih kita ini kan muslim ya, anak-anak kita juga muslim. Kalau Mbak Askia tadi kan udah punya cara ya gimana sih saya bermanfaat untuk umat tadi ya. Nah sebenarnya cita-cita tertinggi seorang muslim itu apa Gurunda? Iya, kalau tertingginya gitu ya, sebenarnya Allah ini membimbing kita tentang cita-cita tertinggi seorang muslim. Tadi Bu Ifah sudah membacakan di surat Al-Qasas 77 ya Bu Ifah ya. Boleh dilihat, boleh dibuka HP-nya Al-Qasas 77 boleh, Bu, itu 28. silahkan dibuka Bu. Surat 28 ayat 77. Di situ Allah membimbing kita, monggo dibuka HP-nya. Silahkan dibuka Bu. Yang cari penjelasannya. Al-Qasas surat 28 ayat 77. Sudah Bu? Sudah terlihat ya. Nah, di situ Allah membimbing kita untuk punya visi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Ya, kejarlah oleh kalian negeri akhirat. Fima ataqallahu, dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kalian darul akhirah. Artinya apa? Allah memerintahkan kita, siapapun kamu pasti aku kasih sesuatu.
Ya Bu, Allah kasih kita sesuatu, askia Allah kasih kelebihan yang bisa kuliah sampai S2 gitu, punya ilmu bioinformatika. Maka dengan apa yang Allah beri kepadamu, S2 bioinformatika, kejarlah negeri akhirat. Itu seharusnya yang jadi cita-cita setiap muslim. Saya Allah kasih apa? Allah beri saya lulus S1 IPB, saya banyak ilmu tentang parenting, saya punya ilmu Islam, walaupun ilmu ilmu-ilmu dasar Islam saya punya. Maka dengan yang Allah beri pada saya itu, saya berusaha ngejar negeri akhirat. Tinggal ibu-ibu apa yang Allah beri pada sebenarnya bahkan harusnya dengan mata yang Allah beri pada kita, kita ngejar negeri akhirat. Dengan kaki yang Allah beri pada kita, kita mengejar negeri akhirat. Ibu lulus apa? Lulus SMA, pasti punya kompetensi yang lebih. Kejarlah negeri akhirat. Lulus S1, kejarlah negeri akhirat. Itu perintah Allah. Ya, dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, kejarlah negeri akhirat. Dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Visi seorang muslim yang tertinggi itu adalah negeri akhirat. Ini yang Allah ajarkan pada kita. Nah, untuk ngejar yang akhirat dengan apa? Dengan yang Allah berikan pada kita. Kejar negeri akhirat. Nah, bentuknya apa di dunia? Bentuknya menjadi umat terbaik. Jadi negeri akhirat bentuknya di dunia jadi umat yang terbaik yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, terus untuk bisa optimal amar ma'ruf nahi mungkarnya dengan apa? Dengan tadi apa yang Allah kasih. Askia punya ilmu bioinformatika, kejar itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Saya punya ilmu parenting, punya Stephen, punya ilmu public speaking, ya dengan itu saya kejar negeri akhirat. Ibu-ibu punya apa? Kejar itu, dengan itu negeri akhirat, sehingga ibu bisa jadi khair ummah, ya menjadi umat terbaik. Jadi buat jadi umat terbaik itu bukan semata-mata pendidikan tinggi, tidak. Ya, umat terbaik itu apa? Allah mengatakan dengan apa yang aku beri kepada kalian. Kejarlah negeri akhirat, jadilah umat yang terbaik. Pastinya dengan lebih orang yang ilmunya lebih banyak, ngejar negeri akhiratnya juga lebih mudah seharusnya gitu, dibandingkan dia nggak nyari ilmu. Udah bahkan ada sampai bilang ini pusing kalau ngaji malah jadi stres gitu, banyak larangan tuh. Nggak kayak gitu ya ibu-ibu ya. Jadi tujuan tertinggi apa? Ya negeri akhirat. Dengan apa yang Allah berikan pada kita, itunya standarnya di dunia apa? Indikatornya menjadi umat yang terbaik yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin itu Bu Fia. Jadi visinya seorang muslim. Jadi nanti pulang ke rumah Bu, bilang sama anak-anak, yuk nak kita kejar negeri akhirat. Dengan apa Bu? Ya dengan apa yang Allah kasih dengan kita hari ini. Potensi yang Allah kasih dengan pada kita hari ini. Sepakat Bu? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Gimana menselaraskan mimpi kita dengan mimpi anak-anak? Iya, bersyukurlah ibu-ibu yang masih kecil-kecil anaknya. Maka mimpi itu dari awal. Ya, dari awal mimpinya orang tua itu bentuknya visi keluarga. Visi keluarga kami adalah keluarga khairul ummah, keluarga umat yang terbaik. Keluarga umat yang terbaik itu adalah yang amar ma'ruf nahi mungkar. Itu udah disampaikan sedini mungkin. Sambil dibilang ayo mujahid, ayo anak hebat, ayo ini, bahkan ketika nyuapin. Nah, itu kalau yang sejak kecil, sehingga ketika dia rada-rada error, ternyata mimpinya pengen jadi VJ MTV juga, cuma ditanya gini doang, emang mau jadi VJ MTV? Enggak, mau belajar bahasa Inggrisnya aja. Mbak inget gak, gue pernah nanya juga, ketika mereka joget-joget ala Korea, inget ya? Apa jawabnya? Olahraga. Ketika dia menjawab, emang kayak
kita ini keluarga dakwah, keluarga khairul umat, keluarga pejuang Islam. Sehingga ada penyimpangan-penyimpangan itu bisa dibalikin lagi dengan mudah. Nah, lalu setelah itu disampaikan sedini mungkin, kita juga orang tua melakukan pemantauan. Penyampaian disampaikan dari kecil udah disampaikan, diobrolin, diomongin, bahkan waktu nyusuin dibilang nanti pengemban dakwah pejuang Islam itu disampaikan. Ya, nah sudah disampaikan, maka tahap berikutnya adalah menyediakan fasilitas. Ya, kalau saya buku-bukunya anak-anak dulu, buku-buku ceritanya ya komik-komiknya sahabat Rasul ya Mbak ya, komik-komiknya Rasulullah dan sahabat, komik-komik perjuangan. Zaman saya dulu masih sangat sedikit, tapi alhamdulillah ada. Dan itu buat putri saya berdampak banget, katanya jadi kebayang sih sirah Rasul itu lewat komik. Ya, nambah usia sama. Saya juga waktu itu bersyukur Muhammad Al-Fatihnya Ustadz Felix Yao itu ngebantu saya banget mengarahkan visi hidup keluarga. Terus Askia tambah, Askia memang waktu itu dia pun cerita ke saya, dampak banget itu buku yang saya kasih. Saya habis ikut seminarnya Bu Menteri Kesehatan ya Mbak ya, waktu itu ya Menteri Kesehatan, judulnya Saatnya Indonesia Berubah. Nah, dari buku beliau itu dia punya visi, akhirnya terbentuk visi yang lebih kuat. Nanti khairul ummahnya di bidang bioinformatika. Itu lebih jelas lagi. Jadi kita tetapkan, kita sampaikan, kita kasih fasilitas-fasilitas. Ya, karena kami mau jadi keluarga pejuang Islam, yang dikasih ke anak itu apa? Bukan game yang mahal. Jadi anak-anak saya itu nggak punya Bu PS2 gitu, nggak punya. Bukan jalan-jalan ke Bali, enggak, kita nggak pernah ya Mbak ya. Tapi fasilitas yang diberi adalah buku atau les yang diberikan. Kalau bahasa Inggris, alhamdulillah bisa sendiri anak-anak dari nonton VJ TV. Nah, bahasa Arab karena sesuai dengan visi keluarga kan, mau jadi pengemban dakwah, mau jadi pejuang Islam ya harus tahu dong bahasa Arab. Maka lesnya bahasa Arab. Sekolah dicarikan juga sekolah yang Islam yang bisa mencapai kepada visinya, gitu. Kemudian selanjutnya setelah dikasih fasilitas kita memantau. Ini kira-kira kalau ada melenceng lurusin, dan terus yang pastinya support kalau itu memang sudah sesuai gitu ya. Support apapun yang bisa dilakukan, gitu. Saya sama suami yang bisa kami lakukan apa? Support. Tapi saya bilang kalau mau S2 ke luar negeri ya nggak mungkin Umi sama Abi sanggup. Itu udah kami sampaikan beasiswa, kecuali S2-nya di Indonesia masih sanggup bantu. Kalau ke luar negeri ya harus cari beasiswa. Itu juga disampaikan apa yang kami mampu dan apa yang tidak kami mampu untuk support cita-cita anak-anak. Ya, tanamkan sejak dini, kemudian sampaikan, siapkan fasilitas, beri sarana dan pantau terus. Masya Allah, terima kasih. Ini tipsnya Gurunda ya. Jadi nanti pulang ibu-ibu dicolek suami, abinya, anak-anak, bapaknya anak-anak, ayahnya anak-anak, ajak ngobrol karena mimpi orang tua itu adalah visi keluarga. Betul ya Gurunda? Tanamkan visi itu kuat-kuat di dalam diri orang tua, lalu sampaikan kepada anak-anak. Tentu disampaikannya dengan penuh cinta, dengan komunikasi cinta, saat-saat yang santai gitu ya, tanpa harus duduk, ibu mau nyampein visi. Itu pasti gak bakalan mau gitu. Sampaikan di saat-saat mereka sedang happy, sedang senang, sedang bahagia. Sampaikanlah mimpi orang tua. Mimpi orang tua adalah visi keluarga. Mau dibawa kemana keluarga ini? Lalu yang kedua adalah diberi sarana dan fasilitas. Tentu ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itu ya Bu ya. Yang penting sarana, fasilitas, lingkungan itu mensupport visi kita. Jangan yang bertentangan. Gitu ya. Maunya jadi misalnya
suami. Tentu ini bertentangan dan nggak mungkin mensupport visi keluarga. Dan yang ketiga, terus dipantau. Apanya yang dipantau? Sampai mana sih kita sudah mengeksekusi mimpi ini, gitu ya Brenda ya? Sampai mana? Gitu. Jadi nanti pulang kita udah bawa oleh-oleh ya Bu dari sini. Gimana caranya kita menselaraskan mimpi kita dengan mimpi anak-anak supaya gak ada lagi orang tua yang butuh healing, gak ada lagi anak-anak yang ngeluh-ngeluh kuliah baru semester pertama udah depresi, banyak tugas, udah gak ada lagi Bu. Karena baik orang tua maupun anak mimpinya udah selaras dan happy menjalani dan memperjuangkan mimpinya. Sepakat ibu-ibu? Oke, sepakat. Jadi tadi yang pertama, tanamkan sejak dini. Mimpi orang tua adalah visi keluarga. Lalu sampaikan, beri sarana dan pantau mimpinya. Baik. Yang terakhir ya buat Mas Kia, sebelum kita nanti buka sesi tanya jawab ya ibu-ibu ya. Apa motivasi Mbak Askia untuk terus memperjuangkan mimpinya Mbak Askia? Motivasi apa? Motivasi apa ya? Ganti-ganti. Tapi nggak apa-apa yang penting motivasi. Ya, yang jelas sih ya pengen apa ya? Ya pengen meraih ridho Allah gitu, terus jadi kayak ya jadi muslimah yang bisa berkontribusi gitu bagi umat. Jadi motivasi Mbak Askia dan mungkin juga bisa jadi motivasi anak-anak kita ya Bu ya. Yang pertama bahwa apapun mimpi kita, seharusnya mimpi kita itu mengantarkan kita kepada ridhonya Allah. Yang kedua, baik Mbak Askia maupun anak-anak kita maupun diri kita, seharusnya kita bisa memenuhi apa yang Rasulullah sampaikan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Sepakat ibu-ibu? Nah, banyak sekali ya kesepakatan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi apa yang telah kita sepakati. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.